اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, anak-anakku sekalian, para siswa-siswi, mahasiswa yang berhadir, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, meninggal tahun 241 di Irak, Baghdad. Kitab ini masyhur, maka Bapak Ibu kalau beli buku lihat hadis dalam kurung HR Ahmad. Jadi kalau dia sebut HR Ahmad artinya hadis riwayat Imam Ahmad. Nama kitabnya Al-Musnad. Al-Musnad diambil dari kata sanad. Sanad artinya silsilah periwayatan, karena Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan secara bersanad dari penulis buku sampai ke Nabi disebut dengan Al-Musnad. Jadi kalau begitu hadis Sahih Bukhari itu juga musnad, ya. Karena Imam Bukhari menyebut nama kitabnya itu As-Sahih Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Disebut dia Al-Jami' karena di dalamnya ada 3 unsur. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada syariah hukum halal haram, di dalamnya ada akhlak. Maka disebut Al-Jami'. Disebut As-Sahih karena isinya di dalam sahih semua, tak ada dhaif. Disebut dia Al-Musnad karena sampai bersanad dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal 256. Mana mungkin Imam Bukhari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan dari gurunya namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas meriwayatkan dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad meriwayatkan dari gurunya namanya Al-A'raj. Al-A'raj meriwayatkan dari gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mati, ini berkurang pula suara. Lalu kemudian hadis ini yang kita kaji subuh ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Amr ibnu As. Ada 4 Abdullah. Abdullah ibnu Umar, anak Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Abbas, anak Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah ibnu Zubair, Abdullah anak Zubair bin Awwam. Yang keempat Abdullah ibnu Amr ibnu As. Ini adalah 4 Abdullah. Jadi nanti kalau ketemu hadis dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr ibnu As, Ibnu Zubair. Adapun kalau disebut tunggal Abdullah, maka yang dimaksud di situ adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Banyak sekali nama mereka Abdullah karena sebaik-baik nama adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersumpah. Jadi kita tak boleh bersumpah demi makhluk, bersumpah mesti demi Allah. Biasanya kalau di pengadilan orang bersumpah, saksi diminta kesaksiannya bahwa yang diucapkan ini adalah kesaksian benar adanya, maka dia bersumpah wallahi tallahi billahi, wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi itu bedanya di ujung itu wallahu, wallahu dan Allah. Tapi begitu di ujungnya baris bawah wallahi tallahi billahi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Walladzi demi dia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Nafsu Muhammadin biyadihi. Nafs itu diri. Diri sebenar diri Abdul Somad disebut dengan nafs. Bukan bahasa Indonesia nafsu makan, nafsu minum, bukan. Itu keinginan. Yang betul dalam bahasa Arab nafs adalah diri kita. Jiwa diterjemahkan orang jiwa. Diri sebenar diri kita ini, maka kata Nabi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa diri Muhammad biyadihi, dalam genggaman kuasa kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an kita baca tabarakalladzi biyadihi, biyadihi. Tabarakalladzi biyadihi. Maha suci Allah yang di dalam genggaman kuasanya, biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya yadi, tangan. Yang paling berkuasa di dalam diri kita ini tangan. Tangan bisa memukul, bisa memegang, bisa merampas, bisa. Maka kemudian dikatakan biyadihi, di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kalau bersumpah itu mau mengatakan sesuatu yang amat sangat penting. Ustaz nanti datang insyaallah. Betul nih, nanti Ustaz datang di pengajian insyaallah. Betul datang demi Allah. Nah, itu kalau sudah disebutnya demi Allah, jangan tanya lagi, mengamuk nanti. Ya Allah, wallahi tallahi billahi. Nah, Nabi ingin mengungkapkan sesuatu, maka dia bersumpah. Allah Ta'ala pun dalam Al-Quran, kalau sudah di awal itu dia bersumpah, itu menunjukkan akan ada sesuatu yang sangat penting. Wadduha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi waktu malam ketika dia sudah menutupi siang. Apa yang ingin disampaikan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa pentingnya kalimat itu? Karena Ummu Jamil sudah mengejek-ejek. Ummu ibu Jamil, Ummu Jamil istri Abu Lahab. Lama wahyu tak turun, lalu dia ejek. Apa kata dia? Wadda'ahu syaitanuhu wa qalahu. Tengoklah, setan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Wadda'ahu rabbuhu wa qalahu. Setannya sudah meninggalkan dia. Maka dibantah Allah langsung. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, Rabbmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Tapi untuk menekankan kalimat itu, Allah bersumpah sebelumnya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitu juga dengan jiwa. Kalau Nabi Muhammad bersumpah demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasanya, maka Allah pun pernah bersumpah demi jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung, menang
orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, sia-sia, rugi orang yang mengotori jiwa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad, diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam genggaman kuasanya. Kita tiap hari mesti menyerahkan diri pada kuasa Allah. Kalau tidak kita stres, kita depresi. Tidak semua yang ada dalam rencana program kita terlaksana. Jadi kalau kita serahkan kepada Allah, andai tidak terjadi seperti yang kita inginkan, qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Andai seperti yang kita inginkan, kita pun tak sombong. Kenapa? Qadar Allah. Ini pemberian Allah. Bapak buka usaha, bisnis, na'udzubillah, gagal. Qadar Allah. Ada rencana Allah yang lebih indah daripada ini. Berhasil, tak sombong. Kenapa? Ini titipan Allah, ini pemberian Allah. Sebaliknya, kalau kita tak serahkan pada kuasa Allah, begitu berhasil, sombong, angkuh. Begitu gagal, stres, depresi, mati. Bahwa semua mati, ya mati, semua mati. Yang tidak enak itu kan mati dalam keadaan stres, depresi, tertekan. Kita maunya mati husnul khatimah. Nah, maka di pangkal ini Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Lalu apa yang ingin disampaikan setelah sumpah itu? Inna, penekanan lagi, inna artinya sesungguhnya. Inna mathalal mu'min, inna sesungguhnya, mathala perumpamaan, mu'min orang beriman. Inna mathalal mu'min, sesungguhnya perumpamaan orang beriman itu seperti apa? Kamathalin nahli, kamathalin nahlati, seperti nahlah. Ada satu surat dalam Al-Quran, Bapak Ibu semua tahu itu, yaitu surat An-Nahl. Nahl artinya lebah. Jangan sampai salah terjemah. Yang satu lagi bukan pakai huruf ha, tapi huruf mim. An-Namal. An-Namal semut, sedangkan An-Nahl lebah. An-Namal semut, sedangkan An-Nahl lebah. Kata Nabi SAW, orang beriman itu perumpamaannya seperti seekor lebah. Banyak dalam Al-Quran Allah membuat sesuatu perumpamaan-perumpamaan. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Kenapa perlu perumpamaan? Untuk menampilkan yang batin, yang tak bisa dilihat mata, yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera, yang masih mengawang-awang, susah menjelaskannya. Maka untuk menjelaskannya bagaimana? Digambarkan dalam bentuk perumpamaan. Contoh, Pak Ustadz, kalau saya sedekah banyak tak pahalanya? Banyak. Seberapa banyak? Pokoknya jangan tanya-tanya, banyaklah. Nah, ini tak tergambar. Maka ketika diperumpamakan dalam bentuk gambaran yang zahir, ini namanya tamsil. Kalau di dalam Al-Quran ada tu at-tamsil fil Quran. Tamsil, mengumpamakan sesuatu. Kama salih abbah, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, ketika ditanam bertunas, bercabang, tumbuh daun, tumbuh cabang, tumbuh tunas, tumbuh batang. Kama salih abbah, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang ada 100 biji. Lalu terbayang di pikiran manusia, satu butir, iya, tumbuh 7 cabang, iya, satu cabang, satu bulir ada 100, iya, 700. Oh, ini metode pendidikan. Jadi bagi para pendidik, bapak ibu guru, orang tua juga, karena orang tua itu pendidik, buatlah suatu perumpamaan. Pulang anak, bawa mainan. Ini punya siapa? Nemu tadi di jalan. Oh, jangan nak. Nanti ini di akhirat dia menjadi besar sebesar bukit. Makanya selalu kita lihat sebesar bukit Uhud. Nah, itu perumpamaan.
Man syahidal janazata, siapa yang menghadiri jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai ikut solat jenazah, falahu qirat, dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menghadiri jenazah, hatta tudfan, sampai ikut di pemakaman, dikuburkan, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud. Itu perumpamaan. Besar tak pahalanya Ustaz kalau ikut sholat jenazah? Besar pahalanya. Besar tak Pak Ustaz pahalanya kalau ikut sampai ke pemakaman? Besar. Sebesar apa? Pokoknya besarlah. Tak terbayang dia. Tapi begitu disebut sebesar bukit Uhud. Oh, bukit Uhud. Bukit Uhud yang itu kecil tuh Pak Ustaz. Itu bukan Uhud, itu Jabal Rumat namanya. Rumat pasukan pemanah. Bukan bukit yang kecil di dekat pemakaman Badar, pemakaman Uhud itu. Adapun yang jamaah banyak naik ke atas itu Jabal Rumat. Bentuk tunggalnya ramin, pemanah. Pemanah. Rumat, diletakkan Nabi pasukan pemanah di atas. Adapun Uhud, kita tegak di atas bukit itu, nampak bukit keliling, itulah Uhud. 1 ahad. Ahad 1. Kalau ada 1 bukit menyatu menjadi satu Uhud. Bukit yang panjang keliling, itulah bukit Uhud. Nah, sebesar bukit Uhud itu, besar sekali. Ini perumpamaan. Maka Nabi pun mengumpamakan orang beriman itu macam apa? Pokoknya orang beriman itu orangnya baik, orangnya sopan, orangnya santun. Tak terbayang macam mana, bagaimana, seperti apa, model apa. Maka Nabi SAW tinggal menyebutkan sampel contoh singkat sederhana, tapi sudah mewakili substansi makna seorang yang beriman. Bagaimana orang beriman itu? Seperti nahlati, seekor lebah. Bagaimana sifat lebah? Dalam hadis ini ada 3 disebut. Nanti kita akan tambahkan dengan sifat yang lain disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan analisa para ulama. Yang pertama, akalat tayyiban. Akalat makan, tayyiban yang baik-baik. Lebah makanannya yang baik-baik. Pernah tak Bapak Ibu mendengar berita ada lebah pakai sabu-sabu? Belum ada. Kalau ada tolong kirimkan ke nomor WhatsApp saya mau. Berarti hadis ini salah. Nauzubillah. Ada 2 kemungkinan kalau kita ketemu hadis keliru. Pertama, Nabi Muhammad salah. Tak mungkin dia salah, karena kalau dia salah langsung Jibril datang meluruskan. Jangankan dia salah, berubah saja raut wajahnya, langsung datang teguran dari Allah SWT. Tak mungkin dia salah. Bisa jadi hadis itu palsu. Hadis yang kita kaji pagi ini Ustaz, hadis ini hadisun sahih. Begitu kata para ulama yang mentahqiq kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadisnya sahih. Dan kita memang tak pernah bahas hadis dhaif. Hadis yang kita kaji itu kalau tidak sahih, hasan. Sahih, hasan. Cukup 5 syarat, sahih. Kurang pada syarat, bab hafalannya kurang, hasan. Akalat makan thayyiban yang baik-baik. Thayyiban itu bergizi. Diterjemahkan orang sekarang bergizi, berkualitas. Apa memangnya makanannya? Allah menyebut dalam Al-Quran, fakuli, kuli, makanlah, minas samarat, samar, buah-buah, saripati dari bunga. Orang sekarang menyebutnya nektar. Ada manisan di dalam bunga, di dalam kuntum, di dalam calon buah. Itu yang disedotnya, ada semacam pipa di ujung mulutnya. Itulah yang dia tarik. Itu sajalah makanan dia. Masya Allah. Makanan yang baik-baik. Jadi apa hubungannya dengan orang beriman? Orang beriman itu makanannya baik-baik. Ada yang baik tapi tak halal. Baik dia tapi tidak halal. Apa contohnya? Ayam, kambing, sapi. Baik tapi tidak halal. Loh, kok tak halal Pak Ustaz? Yang tidak disembelih atas nama Allah. Dipotong memang. Atau tidak dipotong sama sekali, disetrum. Mereka tidak mau mengeluarkan darahnya, karena kalau darahnya keluar otomatis beratnya berkurang. Kalau sudah beratnya berkurang kan rugi. Darah berapa liter?
Kalau sampai 3 kilo kali 100 ekor sudah 300 kilo. Kali berapa rupiah? Kali 70.000. Sudah berapa duit hilang? Maka dibiarkan darah itu menggumpal-gumpal di dalam daging. Najis, kotor, bau. Maka muncul penyakit mad cow, mad gila, cow sapi, sapi gilo. Seandainya dibuat dengan cara Islam, disembelih, darahnya keluar, habis, dagingnya dipotong, cuci bersih, tidak lagi ada bakteri, panggang, bakar, mati, makan. Tak akan ada penyakit. Dengan cara Islami. Thayyib, akalat thayyiban. Tapi ini tidak dipotong, disetrum, dilistrik, ditembak saja otaknya itu. Bukan tembak mati, bukan tembak, ada itu stunning namanya, tembak. Otak kecil itu ditembak. Kalau lebih dari skala 7 itu mati dia. Kalau sampai skalanya 8, 9, 10 itu mati. Adapun yang untuk orang Islam hanya 7 saja. Jadi sapi Australia itu di stunning, tembak otak kecil 7. Begitu ditembak, sapi itu pun bodoh. Habis itu baru dipotong. Dia orang Islam. Kalau mereka tidak, ditembak sampai mati. Otak kecil, sarafnya itu tumbang, darahnya tak keluar. Lalu kemudian darah yang menggumpal-gumpal di dalam daging itu, lalu itulah yang dipotong iris kecil, dimasak di atas api. Itu pun tak terlalu masak, dimasukkan ke roti, barbecue, dimakan, nyami. Selesai itu melompat macam orang gila, sapi gila. Orang Islam tak. Orang Islam itu makanannya bersih, thayyiban, halalan thayyiba, yang halal, lagi suci, lagi bersih. Nah, lalu kemudian ada materi yang kedua, masih terkait dengan makanan halal. Dia halal, memang daging ayam dipotong, tapi dibeli dari uang haram. Ini lain lagi bentuknya. Kalau yang tadi memang materinya itu haram. Daging sapi yang tak dipotong haram. Hurriman alaikum, diharamkan bagi kamu, maitatu, bangkai. Bangkai semua yang tak disembelih atas nama Allah, bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, babi. Wal munkhaniqat wal mauquzat wal mutaraddiyat wal natihatu, tercekik, tertanduk, terpukul, terjepit. Wa ma akalas sab'u, yang sempat dimakan binatang buas. Tiba-tiba ada seekor kijang diterkam oleh seekor singa, mati. Itu haram. Loh, kok bisa ada kijang diterkam singa? Terkam singa, kenapa tak dimakannya? Begitu habis terkam, sesak napasnya, mati dia. Tak sempat singa itu memakan kijang itu. Datang orang beriman, tengoknya, wah, alhamdulillah dapat daging kijang. Lalu dimakannya, haram. Materinya halal, tapi karena tidak mengikut syariat Islam menjadi haram. Yang kedua, materinya halal. Daging kambing, kambingnya dipotong. Acara akikah, acara walimah, tapi dibeli dengan uang haram. Duit riba, duit riswah, duit sogok, duit tipu. Maka dua-dua ini tidak ada pada lebah. Akalat thayyiban, yang dimakannya thayyib, baik-baik. Dulu kalau sudah disebut thayyib itu baik. Orang sekarang merubah semua yang baik-baik jadi tak baik. Sekarang kalau disebut thayyib, orang yang tak pulang-pulang. Ini kan orang, siapa yang merubah opini yang baik menjadi tak baik? Semua yang baik-baik dulu. Jalaluddin, Qamaruddin, Alimuddin, Nuruddin, itu diejek itu. Diejek menjadi, padahal itu dulu gelar-gelar tokoh agama. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Taqiyuddin As-Subki, ulama-ulama besar. Sekarang menjadi bahan ejekan-ejekan, menjadi tertawaan, merusak. Siapa yang membuat ini? Orang-orang fasik, artis-artis yang fasik, penulis lagu yang mungkar, merusak itu semua. Ini harus opini publik bagi model begini ini harus dilawan. Nah,
akalat thayyiban, dia tidak pernah memakan kecuali yang baik-baik. Semua berawal dari makanan. Doa tak dikabulkan Allah gara-gara apa? Makanan. Darah daging menjadi santapan api neraka gara-gara apa? Makanan. Otak pikir kotor saja, jahat gara-gara apa? Makanan. Semua berawal dari makanan. Makanya Nabi mengawali sifat ini akalat thayyiban, yang dimakan baik. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait. Doa kita bersama-sama pagi ini. Sebelum itu memang ada doa masing-masing sendiri-sendiri, tapi doa yang dibimbing oleh imam pagi ini doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Di ujung ditutup dengan nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Ditolak doa itu, tak diterima. Kenapa tak diterima? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanan haram. Masrabuhu haram, minuman haram. Malbasuhu haram, pakaian haram. Tengok, bukan cuma makanan, baju koko haram, peci haram, baju Melayu haram. Bukan bendanya, modelnya bagus, menutup aurat, dibeli dari uang. Wa ghuziya bil haram, mat'amuhu haram, masrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram, disuapkan makanan haram. Saya tak mau makan sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Saya tahu kerjanya tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Tahu betul saya kerja dia. Saya mau melarang tak bisa, tapi kata Ustaz selalu bacakan hadis, kalau tak bisa kamu melarang dengan tanganmu, dengan lisanmu. Kalau tak bisa dengan lisanmu, maka dengan hatimu. Maka saya lawan, saya diam, tak mau saya kalau dia ajak. Nanti habis pengajian kita makan lontong, enggak, aku yang bayar. Iyalah kalau gitu. Rupanya tak mau karena tak pasti saya membayar. Kalau pasti mau, bukan begitu maknanya. Tidak ada tawar-menawar. Kenapa? Karena penghalang segala. Akalat thayyiban, yang dimakan itu mesti baik. Siapa itu? Lebah. Kalau yang lain, yang lain makanannya belum tentu halal, kotor semua. Yang kita makan itu halal Pak Ustaz. Halal, ayam itu halal. Tak ada ikhtilaf ulama, halal, ayam halal. Tapi makanan ayam tak selamanya halal. Ayam makan cacing, ayam makan tak apa-apa dimakan ayam. Kalau begitu haramlah ayam itu. Ustaz, tidak haram. Kenapa? Karena setelah masuk ke badannya berubah, dan tidak semua yang dimakannya itu haram. Dia makan beras, lele, makan pelet, ternak ikan, mujair, segala macam. Ada makanan. Yang tak boleh itu adalah kalau binatang itu memang makanannya tidak ada lain kecuali haram, walaupun dia halal. Contoh kambing. Ada kambing, na'udzubillah, mohon maaf, kambing itu makanannya tai saja, tai, kotoran saja. Kalau ada model begitu, itu kambing itu haram, tak boleh. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Tak tahulah, memang lain hobi kambing yang satu. Kotoran saja dimakannya, itu tak betul. Maaf cakap tak layak disebut, tapi karena menjelaskan babi itu kotor sekali. Yang dimakannya, dikeluarkannya balik, dimakannya balik, keluarkannya balik. Maka berpengaruh yang kita makan itu terhadap yang memakan. Makanya kalau ada orang main seruduk, itu mungkin banyak makan babi. Walaupun tidak babi langsung, penyedap rasa dari babi. Makan roti pakai lemak babi, maka semua babi berpengaruh kepada perilaku, kepada sifat. Makanya di antara wa harrama alaikumul khaba'is, diharamkan Allah yang kotor-kotor, diharamkan Allah yang najis-najis, karena berpengaruh daripada mana? Doa tertolak, dimakan pakai doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu tak ada hadisnya itu. Ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah tauhid, tidak ada riwayatnya yang kazab, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, apa salahnya?
Itulah dalil orang yang baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau yang hadis sahih tentang baca doa makan pendek saja. Ya gulam, hai anak, samillah. Samillah, bismillah. Jadi kalau ada orang makan bismillah. Lapar betul nanti. Nah, aku pakai sahih ini yang sahih ini. Giliran mau baca bismillah itu sahih gitu dia. Banyak yang sahih-sahih lain tak diamalkan. Dah, ini dalam masalah makanan yang dimakan itu halal, tapi ternyata dia dari benda yang haram. Apakah bacaan bismillah bisa menghalalkan yang haram? Dah, kalaulah bismillah bisa menghalalkan yang haram, maka babi disembelih dengan bismillah jadi halal. Dia tetap haram, tidak berubah zatnya, materinya tak berubah. Maka kita disuruh kulu, makanlah. Apa yang dimakan? Min thayyibat. Kalau satu thayyib, kalau banyak thayyibat. Kulu, makanlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Adapun yang tak baik, ini kan haram benda ni. Memang haram Pak Ustaz, tapi sudah saya bagikan ke kawan-kawan saya, mudah-mudahan berubah jadi halal. Oh, tak bisa. Wa anfiqu, berbagilah. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Apa yang disedekahkan? Apa yang dibagikan? Min thayyibat. Sama bunyi ayat. Antara yang kau makan dengan yang kau suapkan ke mulut kawanmu, anakmu, istrimu. Min thayyibat, yang baik-baik. Adapun yang tak baik, sesuap nasi yang masuk ke mulut berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, disemburkan jantung naik ke otak, berpengaruh kepada pola pikir, mindset. Ustaz, ini pagi ini kita memperbaiki akal, cara berpikir. Mind, otak. Set, atur. Mindset, mengatur, men-setting otak. Dulu kata orang mindset itu artinya. Sekarang dirubah mindset, mind, otak, set, setan. Mindset, otak, setan. Pikirannya itu ke setan aja bawahnya. Kenapa? Makanan haram. Haram, 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 haram. Dimakan, masuk ke dalam mulut, berubah menjadi darah, darah menjadi daging, daging membalut tulang. Dibawa salat, Allahu Akbar. Dibawa tawaf sa'i, safa marwah, ta'allul, wukuf di padang Arafah. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min aramin, tumbuh dari yang aram. Fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Berawal dari makanan. Nabi itu diberi satu jurus utama. Apa dia? Utitu jawami'ul kalim. Aku diberi mukjizat jawami'ul kalim. Jawami' kompleks, universal, lengkap. Kalim, kalimat. Kalimatnya pendek tapi maknanya dalam. Itu Nabi. Itu tidak ada pada orang lain. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Karena dia ngomong bukan dari akal, bukan dari hati, tapi dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak mengikuti hawa nafsu dari Allah SWT. Maka omongan dia pendek saja. Maka kalau kita kaji hadis setiap Sabtu subuh, satu hadis. Kenapa penjelasannya? Karena memang Nabi diberi jawami'ul kalim. Perumpamaan orang beriman. Kamatsalin nahlati, seperti seekor lebah. Akalat thayyiban, yang dimakan baik-baik saja. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama ini sudah mencari yang halal, mengasihi anak istri yang baik, memberikan kepada tetangga, sahabat, kerabat, anak yatim yang baik. Bagus. Berarti kita sudah seperti yang diumpamakan Nabi. Nahlati, seekor lebah. Akalat thayyiban, yang dimakan baik-baik. Yang kedua kata Nabi SAW, wa wada'at thayyiban, yang keluar baik. Ini kita susah. Kalau lebah itu yang keluarnya baik. Apa yang keluar? Syarabun mukhtalifun alwanuh, disebut dalam Al-Quran. Buka surat An-Nahl. Syarabun, minuman, mukhtalifun, bermacam-macam, alwanuh, warnanya. Ada madu warna kuning, ada madu kuning kemerahan, ada madu warna coklat, ada madu hitam. Allah sudah sebutkan itu dalam Al-Quran.
Mukhtalifun syarabum, mukhtalifun alwan. Minuman yang bermacam ragam. Akalat thayyiban, yang dimakannya baik. Yang kedua, wa wada'at thayyiban, yang keluar pun baik. Jadi kalau orang beriman itu makannya baik, enak, lezat. Kalau nengok dia makan, saking kenikmatnya nengok dia makan, dia yang makan, kita pula yang kenyang. Hebat nih Pak Ustaz. Tapi setelah makan itu yang keluar tak baik-baik. Yang dimakannya ayam, yang keluar tak layak kita sebutkan. Sini sebentar deh. Lama orang tu datang, keluar semua ayam, itik, bebek, kalajengking, semua keluar. Maka ini bukan orang beriman. Karena Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang beriman itu adalah seperti lebah yang masuk baik nang sekarang. Mungkin selama ini kita yang satu tadi oke, dapat, tapi yang dua ini wa wada'at thayyiban, yang keluar pun baik. Cakap baik, ulah baik, PL perbuatan baik. Sekarang kenapa perbuatan tak baik? Gara-gara makan tak baik. Semua makanan yang haram akan mengajak kepada perbuatan haram. Paling tidak syubhat. Famanittaqas syubhat, siapa yang meninggalkan diri dari yang syubhat, yang samar-samar, yang tak jelas, yang abu-abu, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, dia sudah menyelamatkan agamanya dan kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah. Subuh ini sebenarnya kita sedang merenung sejenak. Abdul Somad sedang merenungkan dirinya. Hai Abdul Somad, sudahkah yang masuk selama ini yang baik-baik? Alhamdulillah, akalat thayyiban. Yang kedua, wa wada'at thayyiban. Sudahyakah yang keluar itu baik-baik? Kalau tidak, malu kita kepada seekor lebah, makhluk Allah yang hina, rendah, kecil, tak ada apa-apa, tidak diberi Allah akal, tidak ada kuasa, tidak seperti kita yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna, begitu sempurna. Tiba-tiba lebah, makhluk yang kecil, tak pernah dipandang. Tapi Nabi katakan, hati-hati kalian, lebah itu memang makhluk yang sepele, remeh temeh, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi dia akalat thayyiban, yang dimakannya baik, wa wada'at thayyiban, yang keluar baik-baik. Sampai hari ini orang berebut-rebut mencari yang keluar dari badan, dari perut lebah. Padahal lebah makhluk tak mulia. Belum pernah saya sampai hari ini orang berebut-rebut mencari yang keluar dari badan presiden, yang keluar dari badan ulama, yang keluar dari badan, tak ada dicari orang. Ini berebut cari, ini asli apa tidak? Manusia, ini asli tak yang keluar dari ini? Mau saya beli ini, belum pernah lagi. Makin asli makin orang tak suka. Tapi yang dari lebah makin asli, makin berkualitas, makin mantap. Beli madu sama Ustadz Fulan. Kenapa? Dia itu langsung dari lebah madu pokok dari kayu tualang ini langsung diambil. Oh, hebat. Lebahnya asli, madunya asli, tidak bercampur. Ini asli nih Pak. Mana bukti asli? Tengok nih. Sarangnya aja masih ada. Sarangnya asli, madunya tidak. Masanya gara-gara sarangnya ada dia bilang asli. Jangan beli lagi Pak, kata kawannya yang kebetulan kenal sama kita dekat itu. Kenapa? Gula merah itu campur. Tapi ada sarangnya. Apalah payahnya ngambil sarang, letakkan situ. Madunya asli, sarangnya asli. Cara mengambilnya jahat, tak juga bisa diterima. Datanglah investor madu, bisnis ekspor impor dari Malaysia. Karena kata dia murah madu di sebuah negara daerah ini, kami mau ambil madu. Dia tengok cara bagaimana orang Islam di sini ngambil madu. Rupanya sebelum madu tadi diambil, dibaca mantra-mantra, bisa orang meniti dahan yang kecil. Madu, sarang madu di ujung, bisa berjalan tak pakai tali. Bisnis putus, tak jadi. Orang Malaysia yang mau beli madu tadi tak mau. Kenapa? Karena ini pakai hantu, kata dia. Tak mau dia. Walaupun murah,
Dia tiap pagi, tiap matang berdoa, wa barakatan fir rizqi. Allahumma barik lana fi amwalina wa barik lana fi ma a'taitana. Berikan berkah pada rezeki kami. Ditengoknya pakai mantra, pakai jin, pakai hantu, pakai setan. Mohon maaf, kami tak jadi ambil madu ini. Murah nih, walaupun murah, tak ada barakahnya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'at thayyiban, yang keluar itu baik-baik. Apa yang keluar dari lebah? Madu. Yang keluar dari manusia, kotoran tetaplah kotoran. Takkan mungkin pula gara-gara ini kita balik dari sini keluar madu. Dah. Cakap tu baik. Cakap baik. Qaulun ma'rufun, cakap yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada sedekah. Yatsba'uha adza, daripada sedekah yang diiringi perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Nyekolahkan anak yatim rajin, mengambil anak orang susah, bukan main, semangat. Tapi kalau sudah cakap, oh wahai anak yatim sini, kau kalau bukan kena aku yang menyekolahkan sudah jadi gembel di lampu merah sana. Sakit hati dia. Jadi kalau gitu Pak Ustadz, lebih baik cakap kita lembut. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya selama ini cakap lembut. Ngasih sedekah memang tak pernah. Yang bagus itu adalah cakap lembut, sedekah banyak. Yang paling tak baik adalah sudahlah sedekah tak mau, cakap pula kasar. Bukan memberi. Kalau kita tak sanggup memberi, lambaikan aja tangan. Pak, sudah jelas mobil itu dari luar kota, debunya aja 3 inci, 5 inci. Dilapnya juga pakai. Kalau mau kasih dah. Ada duit situ 500 perak, ada 1000. Kalau mau, kalau tak mau kasih, lambaikan aja tangan. Lambai tangan itu kan artinya selamat tinggal, tak ada duit itu artinya. Jangan udahlah tak mengasih duitmu. Sudah nampak kamu ini kotor, apa juga kamu lap. Menambah dosa kering aja sudah. Jadi dosa ini hanya dosa basah, ada dosa kering. Macam baterai juga. Yang basah itu Pak Ustaz, dapat dia duit haram. Nah ini udahlah tak dapat duit haram, perbuatan haram, cakap haram. Makanya kata Nabi SAW, la tubtilu sadaqatikum, jangan kau batalkan perbuatan baikmu bil manni wal adha. Manni, ungkit, ungkap, bangkit, ungkap, wal adha, menyakiti hati orang lain, caci maki, sumpah serapah, hamun mengamun, hamuk mengamuk. Oh, bagi yang mendengarkan streaming jauh bingung bahasa apa ini, cari di Google terjemahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akalat thayyiban, yang dimakan baik, wa wada'at thayyiban, yang dikeluarkan baik-baik. Lalu apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia hinggap di suatu tempat, la taksiru, tidak ada yang patah, wala tufsidu, dan tidak merusak. La taksiru. Apa pernah bapak ibu menengok tiba-tiba ini ranting batang pokok kayu, datang seekor lebah hingga patah ranting? Tak ada, kecuali lebahnya sebesar helikopter. Nah itu patah. La taksiru. Taksiru, tak ada yang patah, tak ada yang pecah. Wala tufsidu, dan tak ada yang rusak. Kalau sekedar tak ada yang patah sama dengan lalat Pak Ustaz. Lalat kan kalau hinggap tak ada yang patah. Kalau lalat hinggap memang tak patah, tapi tufsidu, rusak. Kenapa? Karena di ujung kaki-kaki lalat, hinggap dia ke sini, hinggap dia ke sini, hinggap dia ke sini, hinggap dia kotor, hinggap dia ke palet, hinggap dia ke comberan, hinggap dia ke najis. Habis itu hinggap dia ke kue kita, bakwan, nasi, pisang goreng, gulai, ikan bakar. Berapa kali bapak ibu melihat ayam di rumah makan, begitu dibuka tengok ulat. Dari mana ulat datang? Dari ujung kaki lalat yang membawa bakteri, bahkan bertelur dia di situ. Enak betul loh ayam panggang nih Pak Ustaz. Belum pernah saya makan macam ini. Iyalah, ada ulatnya sekalian. Siapa yang buat? Tufsidu, merusak. Sedangkan lebah, kata Nabi SAW, la taksiru, ia tidak merusak, wala tufsidu,
walam taksir, walam taksir, tidak merusak, wala tufsidu, tidak ada yang patah, tidak ada yang merusak. Apa maknanya? Orang Islam tak pernah mengganggu. Cari dalam sejarah ada orang Islam mengganggu, tak ada. Anti-Islam di Eropa, anti-Islam di Amerika, anti-Islam di Jerman, mereka mengamuk. Pernah tak kita mendengar anti-Cina? Tak ada. Anti-Kristen, tak ada. Orang Islam anti penistaan agama. Fokus, tidak generalisir. Berapa orang datang, dari mulai ribuan sampai jutaan. Kemarin ada yang menulis katanya 5 juta. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas orang Islam tidak pernah mengganggu. Tapi kalau dia diganggu pas macam lebah. Kalau dia diganggu, dia akan datang membalas. Dan kalau dia membalas tak tanggung-tanggung. Kalau tak percaya dengan hadis ini, balik dari sini cari sarang lebah, lempar pakai batu. Mau coba, insya Allah bapak akan dikejarnya. Sampai kemana? Sampai masuk ke Sungai Siak. Dia tunggu di atas. Begitu kepala muncul, langsung balik dari situ benjol-benjol. Kenapa begitu? Masalul mu'min, perumpamaan orang beriman seperti lebah yang dimakan baik, yang keluar baik. Kalau dia hinggap, tidak ada yang patah, tidak ada yang rusak. Begitu dalam hadis ini. Adapun dalam ayat Al-Quran bagaimana? Maka dalam Al-Quran itu jelas. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah Taala mengirimkan ilham, signal, pesan kepada makhluk bernama Nahli. Anittakhidhi buyutan, buatlah buyut rumah. Ini tambahan dari hadis ini. Hadis tadi sudah 3 kita kaji. Makanannya baik, yang dikeluarkannya baik. Kalau dia hinggap tidak ada ranting yang patah, tidak ada makanan yang rusak. Beda dengan lalat. Sedangkan yang keempat, ini dari kita ambil dari Al-Quran. Apa dia? Anittakhidhi buyutan, dia punya rumah. Beda sama lalat. Lalat tak punya rumah. Kalau lebah jelas dia rumah. Ada rumahnya. Kemanapun lebah pergi mencari nektar manisan dari tanaman bunga buah, nanti dia akan balik ke rumahnya. Dan rumah lebah itu Masya Allah, dia tidak bulat, dia tidak petak, tapi disusun dengan susunan yang begitu indah, simetris. Para sarjana insinyur arsitektur itu paham betul bagaimana keindahan. Tidak ada tempel, tak ada rumah lebah itu yang kacau balau. Begitu indah diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tahu jalan pulangnya. Belum pernah sampai sekarang itu lebah nyasar, tidak ada. Jadi kalau ada orang tak pulang-pulang, tak tahu dia jalan pulang, itu lebih parah daripada lebah. Lebah tahu dia jalan pulang. Fasluki subula rabbiki, jalan yang sudah dijalankan oleh Tuhanmu. Subul, jalan. Setelah mereka teliti, yang meneliti ini anehnya bukan pula orang Islam, tapi orang Barat. Mereka teliti, satu lebah menyebar, ratusan ribu lebah menyebar. Nanti mereka bisa jalan ambil dapat makanan, pulang lagi ke tempat aslinya, dan dia punya tempat yang layak, yang hebat, yang bagus, luar biasa. Keempat, kelima, apa dia? Lebah yang paling bagus pengaturannya. Ada lebah induk, ratu lebah. Ini dia tak ada kerja. Ratu lebah tak pernah meninggalkan sarang. Tak pernah ratu lebah pergi, tiba-tiba lebah pada bingung kemana? Ratu sedang pergi, tak ada. Ada lebah khusus mencari makan. Mencari makan aja. Ada pasukan tentara lebah yang menjaga dari serangan musuh. Itu hanya ada pada dunia lebah. Maka orang Islam mesti. Jadi kalau ada bertanya, kamu kenapa tak begini? Kamu tak begini? Kami sudah bagi-bagi kerja. Si anu kerjanya ini, si ini kerjanya ini, si ini kerjanya ini. Ini yang disebut dengan job description, pembagian tugas kerja. Orang Islam bekerja, berbuat, tapi ada pembagian yang jelas, yang matang, yang mantap, manajemen. Oke. Keenam, apa dia? Lebah kalau sudah menyengat, dia akan mati. Kenapa?
Tak seperti cicak. Cicak lepas ekornya akan tumbuh lagi dan dia akan hidup. Tapi lebah, kalau sudah dia menyengat, lepas sengatannya itu di kulit orang, setelah itu dia akan mati. Dan dia tahu itu hanya dipakainya sekali seumur hidup, ketika terjebak, ketika terdesak, ketika tak ada alternatif lain. Dia mengganggu tak mau. Tapi kalau dia diganggu, ini alat pemungkas akan dia pakai. Dan sekali dia sengat, orang akan tersengat. Setelah itu dia pun akan mati. Orang Islam juga begitu. Nyawa ini dipinjamkan Allah, tapi jangan kalian pakai untuk mengganggu kami. Kalau kalian ganggu kami, kami akan pakai nyawa ini untuk menghabisi nyawamu, dan setelah itu kami akan mati. Berapa banyak saudara-saudara kita yang perpisahan beberapa hari ini dilepas keluarganya karena ingin mati syahid. Kenapa? Karena kami ingin seperti lebah. Setelah menyengat sekali ini, kami akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip orang beriman, ish kariman, hiduplah sempurna, hiduplah senang, hiduplah bahagia karena Allah. Au mut syahidan, kalau kau mati, matinya pun mati syahid. Dan aneh, uniknya, sengatan lebah yang katanya bahaya itu pun belakangan ditemukan orang. Sengatan lebah itu pun obat juga. Makanya ada namanya terapi sengatan lebah. Kawan saya, kakak kelas saya, senior saya, kena penyakit asam urat, dibawa ke terapi sengatan lebah. Ditusukkan lebah itu, ditangkap ekornya itu pas ke tempat urat-urat tertentu, kepada pakarnya. Jangan balik dari sini tangkap pasang sendiri, jangan. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau diserahkan bukan yang kepada ahlinya, babak belur, hancur. Nah, pakar. Ini Pak, cocoknya di sini. Alhamdulillah, man. Sakit asam urat abang agak berkurang sejak terapi lebah. Oh, hebat ya. Gimana rasanya, Pak? Susah diceritakan dengan kata-kata. Kalau Bapak Ibu mau merasakannya, cobalah. Terapi sengatan lebah. Pergi dia ke rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Tapi untuk orang tua, anak-anak tak ada disengat pakai lebah, situ tak ada. Tib Nabawi, pengobatan cara Nabi, ada Tibbun Nabawi, sengatan lebah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Bahwa orang beriman begitulah dicontohkan Allah Subhanahu wa taala. Makanannya baik, yang keluar itu baik. Kalau dia hinggap tidak ada ranting yang patah dan tidak ada makanan yang rusak, tak seperti lalat. Dan dia punya rumah, dia kembali ke tempatnya, maka disebut dalam ungkapan, bukan hadis Nabi, baiti jannati. Dan dia punya manajemen yang bagus, pembagian kerja tugas, ketua, sekretaris, bendahara, ada ratu lebah, ada tentara lebah, ada yang bertugas mencari makan, ada pembuat sarang. Dan yang keenam adalah dia punya senjata pemungkas. Kalau sudah dia pakai sekali, setelah itu dia akan mati. Tapi kematiannya bermakna, dan dia bukan untuk mengganggu, tapi untuk menolong saudaranya, dirinya, sarangnya, komunitasnya tak boleh diganggu. Kalau ada yang mengganggu, maka dia siap untuk mati. Orang beriman seperti itu, karena dirinya sudah dia jual. Jual kemana Pak Ustaz? Jual kepada Allah. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah sudah membeli minal mu'minin, dari orang beriman, anfusahum wa amwalahum. Orang beriman sudah menjual dua, dirinya, hartanya sudah dia jual kepada Allah. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah, bayarannya adalah surga. Abdul Somad, dirinya ini sudah dia jual. Abdul Somad, hartanya ini sudah dia jual. Dijualnya ke siapa? Kepada Allah. Allah sudah membeli. Saya tak sadar Pak Ustaz, kemana aja selama ini? Allah sudah beli. Allah sudah beli jiwa Bapak Ibu. Harta Bapak Ibu itu bukan punya Bapak Ibu lagi. Itu sudah punya Allah SWT. Dibeli dengan apa? Dibeli Allah Ta'ala dengan surga. Barang yang sudah dijual tak boleh dijual dua kali. Hanya pengkhianat saja yang menjual barangnya dua kali. Pak, saya beli tanah Bapak 30 meter kali 30 yang di Jalan Anu ya. Ya. Begini DP-nya Pak. Ya.
Begitu sudah DP diterima, seminggu kemudian datang, Pak, mau saya lunasi. Mohon maaf, ambil balik DP. Sudah saya jual ke orang lain, dia beli lebih mahal lagi. Orang akan mengamuk. Baru DP-nya saja kita ambil, tak jadi dijual ke dia, kita sudah dituntut pengkhianat. Bahkan dia akan keluarkan sumpah serapah. Datar pengkhianat ente jual lagi kepada yang lebih mahal. Pengkhianat, putus hubungan kita. Baru ambil DP, sedangkan kita sudah dijamin Allah Ta'ala bi anna lahumul jannah. Kau berikan nyawamu, kau berikan hartamu, sudah kujamin surga untuk engkau. Tiba-tiba dijual kepada yang lain. Jangan jual. Yang sudah dijual untuk Allah, yang sudah transaksi dengan Allah, jangan jual kepada yang lain. Sekarang banyak orang menjual kepada yang lain. Ke siapa dia jual? Ke Ahok. Hanya demi kenikmatan sesaat, kepentingan partai, ketua partai, pengurus partai, hanya demi kekuasaan sesaat, kekuasaan satu periode, 2 periode. Mat dunya fil akhirah, perumpamaan dunia dengan akhirat, illa, melainkan bagaimana? Ahadukum, salah seorang di antara kamu, yudkhilu isba'ahu, dimasukkannya ujung jarinya, fil yammi, ke dalam lautan samudera yang luas. Masukkan, tarik ke atas, falyanzur, hendaklah dia menengok-tengok elok-elok, tengok pandang baik-baik, falyanzur bima yarji', tengok apa yang menetes. Itulah dunia. Setetes itu cuma dunia. Adapun laut yang luas itulah akhirat. Kau jual akhiratmu hanya karena setetes itu. Orang beriman memandang dunia ini hanya setetes. Orang-orang yang sudah sampai ke tingkat itulah yang sanggup berjalan kaki. Orang-orang yang sudah sampai ke tingkat itulah yang sanggup mengorbankan hartanya, jiwanya, waktunya, kesempatannya. Kenapa? Man arafat dunya hanat alaih. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka ringanlah dunia ini dalam pandangan matanya. Man arafat dunya hanat alaih. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka ringanlah dunia ini dalam hatinya. Tak ada dunia ini menguasai hatinya. Kecil hampa saja dilihat dunia ini. Hidup, alhamdulillah. Mati syahid. Kaya, alhamdulillah. Melarat, tak jadi masalah. Apa maknanya? Man arafat dunya hanat alaih. Orang yang sadar tahu tentang dunia, andai dia dapat, dia tak sombong, karena yang dia dapatkan itu cuma setetes. Andai tak dapat, dia tak stres, tak depresi. Kenapa? Tak dapat itu pun juga hanya setetes saja. Akan ada balasan yang lebih besar diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu syuruk. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.